Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajmain. Bismillahirrahmanirrahim. Yang saya hormati dosen pengampu mata kuliah studi hadis hukum keluarga. Yang saya hormati teman-teman sekalian yang barangkali melihat video saya dalam menerangkan pemaparan yang akan saya paparkan nanti. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas segala curahan nikmat, nikmat hidayah, taufik hidayah serta inayahnya sehingga kita dapat dipertemukan kembali kepada bulan Ramadan, bulan yang suci pada tahun dan pada kesempatan kali ini. Tidak lupa pula sholawat serta salam kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam karena semoga kita semua termasuk diakui sebagai umat beliau yang kelak akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis-hadis yang berkaitan tentang studi hadis hukum keluarga Islam. Untuk pertama-tama saya akan memperkenalkan diri saya sendiri. Nama saya Muhammad Fahmi Ihsan. NIM saya 234110302056. Baik. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang hadis dari Abu Hurairah tentang izin pernikahan bagi gadis dan janda. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Mu'adz bin Fadalah, haddatsana Hisyam an Yahya an Abi Salamah anna Abu Hurairah haddatsahum anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala la tunkahul ayyimu hatta tustamara wa la tunkahul kibru hatta tusta'dana. Qalu ya Rasulullah wa kaifa ibnuha? Qala antaskuta. Nah, lalu apa sih arti dari terjemah dari hadis tersebut, yaitu apa? Terjemah dari hadis tersebut yaitu telah menceritakan kepada kami Mu'adz bin Fadalah tentang telah menceritakan kepada kami Hisyam dari Yahya dari Abi Salamah bahwa Abu Hurairah menceritakan kepada mereka bahwasanya Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang janda tidak boleh dinikahi hingga ia dimintai pendapatnya, sedangkan gadis tidak boleh dinikahkan hingga dimintai izinnya. Lalu para sahabat bertanya, "Wahai ya Rasulullah, seperti apa izinnya?" Lalu beliau menjawab, "Bila ia diam, tak berkata." Lalu apa sih asbabul wurud dari hadis dari Abu Hurairah tentang izin perkawinan, izin pernikahan bagi gadis dan janda? Adapun asbabul wurudnya yaitu hadis ini turun untuk menegaskan hak perempuan dalam pernikahan. Jadi hadis ini diturunkan untuk menegaskan hak perempuan dalam pernikahan, karena setelah pernikahan nanti kan perempuan akan mendapatkan hak-hak perempuan, sehingga untuk meminimalisir hak-hak tersebut maka harus dimintai izin tersebut terdahulu. Nah, untuk menghapus praktik pemaksaan yang umum di masa jahiliyah, Islam menetapkan bahwa janda harus dimintai pendapatnya secara langsung, sedangkan gadis harus dimintai izinnya yang bisa ditandai dengan diam sebagai bentuk persetujuan atau kemauan. Jadi, pada masa jahiliyah itu untuk meminimalisir praktik-praktik pemaksaan yang dilakukan, maka hadis ini turun untuk menentang praktik-praktik pemaksaan tersebut dengan menetapkan bahwa janda ini harus dimintai pendapatnya dahulu, tidak dari orang tuanya, tidak dari kerabatnya atau dari yang lain. Sedangkan Eee, apa, gadis itu bisa sedangkan gadis itu harus dimintai izin secara langsung, meskipun gadis tersebut ini tidak menjawab, tapi hanya diam, karena diam yang di sini yang dimaksud itu diam karena kemauan.
Lalu Imam Syafi'i rahimahullahu taala berkata, "Wanita manapun, baik janda maupun gadis, yang dinikahkan tanpa seizin, maka nikahnya batal." Jadi Imam Syafi'i berkata bahwa wanita atau janda atau gadis yang dinikahkan tanpa seizinnya, maka nikahnya batal. Nah, ini menurut Imam Asy-Syafi'i, kecuali ayah terhadap anak gadisnya dan tuan terhadap sahayanya. Karena Nabi Shallallahu alaihi wasallam menolak pernikahan Khonsa binti Hazam ketika ayahnya menikahkannya dalam keadaan terpaksa. Beliau tidak mengatakan, kecuali bila engkau hendak berbakti kepada ayahmu, lalu engkau membolehkannya menikahkanmu. Sedangkan seandainya ia membolehkannya untuk menikahkannya, itu berarti serupa dengan memerintahkannya, supaya membolehkan ayahnya menikahkannya dan tidak menolak pemaksaan terhadapnya. Nah, lalu, pendapat dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ini berkata, tidak sepatutnya seseorang menikahkan wanita kecuali dengan izinnya. Sebagaimana Nabi Shallallahu alaihi wasallam memerintahkannya. Jika dia tidak menyukainya, jangan dipaksa untuk menikahinya, kecuali gadis kecil. Nah, sebab ayahnya ini boleh menikahkannya tanpa izinnya. Mungkin ini terdapat dalam praktik-praktik, yang sekufu itu loh. Jadi ayahnya akan menikahkan dengan yang sekufu ini dibolehkan saat, anaknya ini masih belum balik gitu loh. Nah, lalu, hadis yang kedua yaitu hadis dari Aisyah tentang tidak sah nikah tanpa wali dan 2 orang saksi. Adapun redaksi dari hadis tersebut yaitu, anna Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La nikaha illa biwaliyin wa syahida adlin. Fa in tasyajaru fasultanu waliyyu man la waliyalah." Artinya, dari Aisyah radhiyallahu dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak sah pernikahan kecuali dengan wali dan 2 orang saksi yang adil. Jika mereka berselisih, maka penguasa adalah wali bagi yang tidak mempunyai wali." Nah, adapun asbabul wurudnya yaitu, hadis ini menjelaskan syarat sahnya akad nikah dalam Islam. Karena pada masa jahiliyah, pernikahan sering dilakukan tanpa wali atau tanpa saksi. Rasulullah SAW menetapkan bahwa pernikahan harus memiliki wali dan 2 saksi agar sah. Jika seseorang wanita tidak memiliki wali, maka penguasa atau hakim berhak menjadi walinya. Hadis ini menjadi dalil utama dalam mazhab Syafi'i dan Hambali yang menyatakan bahwa tanpa wali dan tanpa saksi pernikahan dianggap batal. Nah, lalu dalam redaksi lain, dalam lafadz lain ini Rasulullah SAW ini berkata, "La nikaha illa biwaliyin wa syahida adalin." Jadi tidak sah nikah kecuali dengan keberadaan wali dan 2 orang saksi yang adil. Nah, adapun kenapa sih, nikah harus ada 2 harus ada wali, harus ada 2 saksi yang adil. Nah, karena apa? Karena kalau tidak ada berarti nikahnya ini tidak sah, karena ini termasuk dalam rukun, rukun nikah. Nah, rukun itu kan kalau tidak dikerjakan maka amaliyahnya itu tidak sah. Jadi, eee, kedua hal tersebut, wali dan, 2 orang saksi ini termasuk dalam rukun. Jadi kalau tidak dilaksanakan atau tidak terpenuhi rukunnya, maka otomatis nikahnya tidak sah menurut Islam atau, seperti yang dijelaskan tadi menurut Imam Asy-Syafi'i dan Imam Imam Malik kalau tidak salah ya. Nah, mungkin sekian presentasi dari saya karena waktu yang sangat terbatas yaitu, maksimal cuma 10 menit, saya cukupkan. Hadis tersebut menjelaskan tentang pentingnya meminta izin dahulu terhadap, eee, tata cara atau pentingnya meminta izin terhadap, seorang janda atau seorang gadis untuk, menikah. Lalu hadis yang kedua tentang, pentingnya atau, seberapa penting sih wali dan 2 orang saksi dalam sebuah pernikahan. Baik, sekian dari saya, mohon maaf apabila banyak kekurangannya, dan pasti banyak kekurangannya. Jazakallahu khairan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.